Putri Chandrawati, istrinya Ferdy Sambo, hari ini resmi ditetapkan sebagai tersangka. Drama terus bergulir, isu terus bertebaran, dan gue pengen bahas di Masuk Pak Eko. Seingat gue ini kali ketiga gue membahas soal kasus Ferdy Sambo. Kasus yang sebetulnya belibet awalnya. Kasus yang sebetulnya banyak pertanyaan di antara kita semua. Dan awalnya sebetulnya ketika rekayasa kasus itu mengganggu akal sehat kita, akal sehat banyak netizen, akal sehat banyak orang. Kemudian karena terganggu akal sehatnya, maka di dunia maya, di internet bertebar banyak sekali pertanyaan. Ketika rasa ingin tahu itu terkoyak dan rasa ingin tahu itu menular kemana-mana, akhirnya rekayasa itu kemudian terus-menerus dapat pertanyaan. Polisi sadar bahwa kalau ini dibiarkan saja maka akan menjadi suatu hal yang berbahaya bagi kelangsungan institusi atau tingkat kepercayaan masyarakat pada institusi. Bergerak cepat, akhirnya kemudian sekarang mulai terang benderang. Ferdy Sambo ditetapkan sebagai tersangka dengan pasal yang agak ngeri. Kasus berencana pembunuhan atau pembunuhan berencana. Hukumannya ngeri loh. Bisa sampai hukuman mati atau 20 tahun penjara atau seumur hidup. Ini mengerikan sekali, hukuman maksimal. Ada 3 orang lagi yang dianggap ikut terlibat dalam tindakan pidana itu, dan semuanya anggota polisi yang juga sudah ditetapkan sebagai tersangka. Dan hari ini istrinya Ferdy Sambo juga ditetapkan sebagai tersangka dengan pasal yang sama ngerinya. Ketika sekarang kasusnya mulai terkuak, mulai terang benderang, kita mulai melihat bahwa polisi memang serius mencoba untuk menyelesaikan kasus ini dengan cepat. Kenapa? Karena kalau kasus ini berlama-lama, maka akan ditumpangi berbagai isu, ditumpangi berbagai macam wacana yang pada akhirnya kemudian berbahaya bagi tingkat kepercayaan publik pada institusi polisi. Gua menilai bahwa kasus ini melibatkan petinggi Polri, melibatkan anggota Polri, korbannya juga anggota Polri. Tetapi harus diingat ini adalah satu kasus di antara ribuan kasus-kasus penting lainnya yang juga lagi ditangani Polri. Jangan sampai ini dilebar-lebarkan kemudian mengganggu konsentrasi para penegak hukum kita untuk melaksanakan fungsinya sebagai aparat negara menyelesaikan kasus-kasus yang lainnya sebagai tanggung jawab profesional mereka. Iya, emang ketika kasus ini pertama kali terjadi, kita terutama gua mencoba mempelajari, mencoba menelaah, mencoba tidak gegabah untuk bersuara. Kenapa? Ya karena gue sadar bahwa banyak keanehan nih. Kalau dalam kondisi informasi yang berseliweran kayak gitu, gue udah teriak-teriakan, kan malah akan merusak atau mengacaukan opini publik. Sekarang saja kasusnya ini makin banyak berseliweran informasi, opini, ada Bagan yang menjelaskan kerajaan Sambo, ada isu tentang judi online, ada isu ini, ada isu itu. Dan semua isu itu kita tidak bisa mengkonfirmasi kebenarannya, tidak bisa melakukan check and recheck terhadap kebenarannya. Gua punya tanggung jawab moral untuk tidak masuk pada gaya entertainment kayak gini, gaya infotainment kayak gini. Kita harus ngelihat hati-hati dan harus menilai berdasarkan fakta-fakta yang ada, dan baru dengan itulah kita bisa mengembangkan opini kita. Makanya, kalaupun kasus itu terus bergulir, gue baru kali ketiga ngomong soal kasus ini. Jadi bukan kali pertama loh. Kalau orang teriak-teriak, kemana nih nggak pernah ngomongin soal Sambo? Siapa bilang? Gue
pernah berapa kali ngomongin soal Sambo dan ini kali ketiga. Gua ngomong soal ACT aja kemarin cuma 1 kali. Ini kali ketiga kita ngomong soal Sambo. Nah, yang paling menarik adalah ketika sekarang sudah mulai terang benderang Putri Sambo atau istrinya Sambo sudah dijadikan tersangka dengan pasal yang dikenakan sama seperti pasalnya Sambo. Dan ketika dia kemarin mengadukan Brigadir Joshua dengan isu pelecehan seksual, kemudian sudah dianulir oleh polisi bahwa kejadian itu tidak terjadi. Kan makin jelas sekarang. Kita tinggal ikutin saja. Dan kabarnya beberapa dakwaan kasus ini sudah masuk P21, sudah ada di tangan kejaksaan. Kita tinggal ikuti proses persidangannya, kita tinggal lihat apa yang sebenarnya terjadi, kita tinggal menilai bagaimana kecakapan polisi menyelesaikan kasus ini. Karena hanya itu yang bisa kita lakukan ketika ini sudah masuk ke jalur-jalur resmi. Sementara isu-isu ikutan lainnya yang menunggangi, gue pikir kita harus mulai lebih cerdas mencerna dan memverifikasi setiap isu. Sekarang misalnya ada isu tentang KM50 yang diangkat-angkat kembali. Bahwa KM50 kasusnya perlu diangkat untuk menunggangi kasus Sambo ini. Gue juga heran, KM50 itu udah jelas kan? Udah ditetapkan oleh pengadilan. Keputusannya sudah inkrah. Kenapa diangkat-angkat kembali? Karena memang orang-orang ini sebetulnya ingin mendegradasi kepercayaan kita kepada institusi kepolisian. Oke, di semua institusi pasti ada orang yang nggak bener. Pasti ada banyak tokoh-tokoh antagonisnya. Pasti ada tikus-tikus yang suka menggerogoti. Tetapi kalau memang tikusnya sudah bisa diselesaikan atau sudah bisa ditangani, ya lumbungnya juga jangan diacak-acak dong. Lumbungnya jangan dibakar, nanti malah semua orang kerepotan. Cara membakar lumbung ini yaitu tadi, dengan berbagai isu berseliweran sehingga kemudian timbul kecurigaan di masyarakat. Oh, bapak ini terlibat dalam jaringan ini, bapak ini terlibat dalam jaringan ini. Akibatnya apa? Akibatnya tingkat kepercayaan kita kepada polisi menurun. Sementara kalau kita lihat ya, iya awalnya memang ada seolah-olah rekayasa kasus. Tetapi dalam konteks itu saja 4 orang dan sekarang 5 orang sudah ditetapkan sebagai tersangka yang melakukan tindakan pidana aktif. Terlibat dalam proses pembunuhan misalnya, itu tersangkanya. Ada sekian polisi yang diperiksa, kalau nggak salah 60 polisi dan beberapa belas orang ditetapkan melanggar kode etik. Belum tentu cuma melanggar kode etik. Barangkali kalau mereka nanti ditemukan melanggar juga pasal pidana juga akan kena pasal pidana. Sekian banyak orang diperiksa. Gua ngebayangin kalau seandainya kondisi kerja dengan suasana yang seperti ini, yang dikhawatirkan apa ya? Ada demoralisasi di polisi, ada makin drop semangat mereka, ada suasana yang tidak nyaman dalam bekerja. Karena itu menurut gua langkahnya udah oke lah. Sampai sekarang kita apresiasi langkah-langkah kepolisian yang bisa menyelesaikan kasus ini dengan setidaknya sudah mulai ada titik terang. Soal gimana kejadiannya, soal apa motifnya, soal latar belakang apa yang menyebabkan terjadi kejadian itu. Yuk sama-sama kita tungguin pengadilan yang akan membuka seterang-terangnya, yang akan membuka kejadian ini selengkap-lengkapnya, sehingga kemudian kita bisa menarik kesimpulan. Bagaimana itu terjadi dan bagaimana masyarakat bisa melihat penanganan dengan baik. Tentu kalau penanganannya masih kurang, masih ada yang ditutupi, kalau penanganannya masih ada proses pengen pengurangan ini itu, ya kita bisa melakukan protes lagi. Tetapi kalau kita lihat pasal-pasal yang disangkakan dan yang menyangkakan ini atau yang menetapkan pasal kan adalah para penyidik. Dan itu polisi loh yang nyidik. Artinya kita sudah mulai enak nih ngelihatnya. Polisi sudah mulai bersikap tegas. Pasal yang disangkakan sampai pasal maksimal. Hukumannya sampai hukuman mati. Sekarang
tinggal kita sebetulnya yang melihat. Apakah kita akan terus diombang-ambingkan dengan berbagai isu yang tidak bisa terverifikasi, dengan berbagai macam senario yang memang kita nggak tahu ujungnya atas kepentingan apa senario ini dibuat, atas kepentingan apa isu itu dilempar, siapa-siapa yang diuntungkan dengan beredarnya bermacam-macam isu. Itu tinggal kita yang menilai. Kalau kita terus kecemplung dengan berbagai isu yang memang susah diverifikasi. Gua nggak bilang isu itu salah ya, tetapi susah diverifikasi. Kalau sebuah informasi, sebuah isu susah diverifikasi, sebaiknya jangan dijadikan sebagai pegangan kebenaran. Kenapa? Karena kalau kita menjadikan itu sebagai pegangan kebenaran, nanti kita salah membaca kenyataan. Nanti kita salah menerjemahkan persoalan. Karena barangkali persoalannya tidak sesederhana isu yang dilempar. Atau bahkan tidak serumit isu yang dilempar itu. Soal judi online dan lain-lain, kita berharap institusi ini bisa menyelesaikan dengan baik. Seperti naga-naganya selesainya kasus Sambo atau kasus pembunuhan ini juga dengan baik. Sehingga ini bisa dilokalisir sebagai kasus pembunuhan. Kalau memang ada keraguan dalam masyarakat, polisi kan bisa melakukan tindakan-tindakan yang terukur atau tindakan-tindakan yang bisa menjawab keraguan itu. Sehingga kita semua tidak diombang-ambingkan dalam inflasi isu yang sudah kebablasan atau polusi isu yang sudah entah-antah berantah. Kalau gua cuma ingin menempatkan diri, boleh saja isu yang disebar kanan kiri itu dengan segala kepentingan, dengan segala objek, dengan segala skenario. Tapi gua akan mencari titik terang. Gua nggak akan mengambil kesimpulan dengan data yang sedikit atau ketika gua nggak punya pengetahuan tentangnya. Kenapa? Karena setiap yang gue omongin ya harus gue pertanggungjawabkan. Setiap yang gue pikirin juga harus gue pertanggungjawabkan. Kata Pramudia Anantatur, bersikap adillah sejak dari pikiran. Jadi bukan cuma sekedar apa yang diomongin, apa yang kita sampaikan, apa yang kita lakukan. Bahkan dalam pikiran, kata Pram, kita sudah disarankan untuk bersikap adil. Apa maknanya adil di sini? Adil adalah kita punya informasi yang lengkap dan bisa kita verifikasi sebelum mengambil kesimpulan atau keputusan bahkan untuk diri sendiri. Gue Eko tadi di acara Masuk Kak Eko. Terima kasih. Cita-cita kita di tahun 2045, satu abad Indonesia merdeka, mestinya insya Allah Indonesia telah keluar dari jebakan pendapatan kelas menengah. Indonesia telah menjadi negara maju dengan pendapatan 320 juta rupiah per kapita per tahun, dengan kemiskinan mendekati 0%. Kita harus menuju ke sana.